Oke, jadi halo teman-teman, kembali lagi dengan Gaukins. Dan di video kali ini gue bakalan ngebahas karakter yang baru banget semalam di reveal di live Bandai yang kita nobar ya guys ya. Jadi karakternya itu Jeki Kamusari atau Shanks Kamusari ya. Dan trade-nya sendiri sudah diberi bocoran oleh Bandai, cuman mungkin ada damage yang belum dikasih ya. Cuman kalau beberapa trade dan skill itu udah dikasih tahu. Cuman kalau segi damage dan mungkin beberapa detail kecil kita belum dikasih tahu. Jadi sebelum kita bahas trade-nya, alangkah baiknya kalian like, comment, share, dan juga subscribe. Dan mari kita tonton dulu video trailernya dari seorang Jeki Kamusari guys. Let's go. そろそろ取りに行こうか。ワンピース。さあ、とびっきりの酒を用意しろ。引いちゃくれねえか。行くぞ。ダムドパンク。まずいな。ワンピースバウンティーラッシュ。 Oke, tadi itu adalah trailer tentang karakter Jeki Kamusari atau Shanks Kamusari ya guys ya. Gimana menurut kalian? Bagus atau tidak? Keren atau tidak? Atau malah kecewa dan biasa aja karena skillnya cuman copy paste dari karakter-karakter yang lain dan sebelumnya begitu. Oke, jadi langsung aja ya nih kita mulai pembahasannya dari segi skill, habis itu kita ke trade ya. Dan ya langsung aja mari kita mulai pembahasan dari skill ability-nya. Oke, di sini dia skill 1. Skill 1 itu skill Kamusari, guys. Di sini cooldownnya selama 28 detik. Dan di sini itu dia long range area, yang artinya serangan jarak jauh dan memberikan efek recovery block ke musuh ya. Dan skill Kamusari sendiri dia itu ignore obstacle dan juga ignore death, guys. Udah bisa tembus tembok, ngasih recovery block, udah gitu ignore defense lagi. Nice combo kan. Dan dia bakal susah dijatuhin doang, tapi masih bisa dijatuhin, cuman agak susah doang. Oke. Jadi ya langsung aja mari kita lanjut ke skill yang kedua. Oke, di skill kedua di sini ada Griffon Rapid Strike ya. Di sini dituliskan dia itu bisa memasuki ke mode haki, red hair haki state. Dan juga ketika pakai skill 2 kita bakalan bisa melanjutkan combo dengan skill 2 yang kedua. Jadi skill 2 Jeki itu ada dua guys. Yang pertama itu namanya Griffon Rapid Strike. Yang kedua itu namanya Red Hair Pursuit ya. Jadi kalau yang pertama udah digunakan, kita bakalan memasuki kedua. Nah, kalau yang kedua udah digunakan, kita bakalan balik ke mode skill 2 yang pertama ya. Jadi begitu. Jadi skillnya nggak hilang sekali pakai kayak si Zephyr, kayak si Luffy Nika. Jadi skillnya ini bisa dipakai berulang kali ya. Jadi nggak sekali pakai. Dan ketika kita memasuki mode red hair, mode haki, kita bakalan nullify status effect dan hanya bisa ditarget oleh basic attack. Jadi kita nggak bisa di auto skill kayak karakter-karakter lain gitu. Jadi kalau karakter musuh pakai skill gitu kan biasanya nggak auto aim kan. Nah kalau ke Jeki itu skillnya harus mandiri dia, soalnya nggak ada auto aim. Jadi kayak Jeki Red lah gampangnya kalau kalian tahu ya. Jadi begitu. Dan ketika pakai skill 2
dia bakalan invincible guys. Dia bakalan invincible. Ini masih mode yang skill 2 yang pertama kali ya. Dia invincible, dia masuk ke mode haki. Oke. Terus kita lanjut pembahasan skill kedua yang versi 2, yang combo skill Red Hair Pursuit. Oke, di sini dikatakan cooldownnya itu tidak ada, soalnya tergantung dari skill 2 yang pertama. Dan juga terus ketika skill 2 digunakan, dia bakalan teleport jarak jauh dan menghasilkan sebuah knockback dan invincible lagi guys. Teleport, knockback, dan invincible. Wih, invincible-nya berarti dari skill 2 semua ya. Skill 2 yang pertama, skill 2 yang kedua. Jadi dia mempunyai invincible 2 biji guys. Oke. Dan di sini dikatakan team boost, dia itu mempunyai attack boost ya, extreme attack boost. Jadi nggak nambah darah tetapi menambahkan attack ketika tim boostnya menyala. Jadi begitu guys. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ke ability yang trade si Jackie guys. Let's go. Oke, jadi kita langsung bahas aja di sini Shanks abilities trait, karakter trait. Karakter trait doang ini ya, bukan trait 1 tapi trait yang biasa dulu punya karakternya. Di sini dikatakan si Jackie ya tertera langsung nullify stun guys. Nullify stun yang artinya Jackie kebal stun ya. Nggak bisa dikasih stun, oke? Terus yang di bawahnya tertulis trade KO possible yang artinya will appear on enemy who has 30% or less. Oke. Oh ya. Ini berarti trade KO possible itu bakalan nongol ketika darahnya musuh itu 30% atau di bawahnya guys. Jadi mode auto aimnya itu ketika darah musuh 30% atau di bawahnya ya. Dan di sini di bawahnya dikatakan ketika kita pakai skill 2 kita kan masuk ke mode Red Hair, mode haki. Kita bakalan bisa instant kill musuh ketika darah musuh 30% atau di bawahnya. Dan itu mengabaikan efek trait seperti darah kedua, misal sisa 1 darah, misal mempunyai recover 15% dari darah pertama kalau mati, itu bakalan diabaikan. Jadi istilahnya ketika darah 30% di atau di bawahnya, dia bakalan sama dengan mati guys. Serius. Soalnya di sini tertulis ya, KO them instead of dealing damage. Tidak termasuk efek invincibility. Jadi cuman invincible doang nggak bisa mengcounter efek seperti ini. Jadi kalau shield ataupun dari segi apa ya? Kalau dari segi shield kayaknya harus hancur dulu nggak sih shieldnya? Jadi baru bisa aktif. Kalau secara dinaluri sih seperti itu. Jadi shieldnya harus hancur baru kita bisa instant kill ya pakai skill 2. Wah, ini skill 2-nya kok ngeri guys. Auto instant kill ini. Siapapun musuhnya nggak peduli ya. Nggak peduli musuhnya siapapun. Intinya darah 30%, dia muncul trade KO possible. Nah, dia tinggal skill 2 udah auto mati musuhnya guys. Serius. Wah, ini mah gokil. Gokil anjir. Gokil ini mah wah udah sih. 30% itu hitungannya lumayan banyak loh guys, darahnya loh guys. 30% bisa di instant kill. Cuman tadi cooldownnya yang kita lihat dari skill 2 cukup lama ya. Cuman semoga aja ada redash cooldown skill 2 lagi nih biar makin brutal. Oke, lanjut kita baca lagi di sini tuh. Ketika kita berada di mode Red Hair, kita bisa mengurangi ini
parameter reduction itu kayak misalnya buff defense ataupun buff attack kita diminusin oleh musuh, kita bakalan menghilangkan itu dan bakalan jadi normal. Jadi nggak ada tanda attack ke bawah gitu dia. Jadi aman lah. Dan juga dia bakalan ada nyawa kedua. 1 HP will be left even if KO by enemy. Yang artinya dia punya nyawa sisa 1 ya. Tapi itu harus mode dalam mode red hair. Oke, dalam mode red hair atau mode haki ya. Gila, ini mode hakinya kok ngeri banget coy. Mode hakinya ngeri-ngeri juga nih. Oke, langsung aja kita lanjut ke trade yang pertama. Ketika kita berada di haki state atau red hair, kita bakalan dapat boost capture 50% sebagai runner. Oke lah. Cuman kenapa harus red hair ya? Kenapa harus mode red hair dulu? Kenapa nggak bawaan aja, misal darah 50% atau berapa persen gitu kan bisa. Kenapa harus mode red hair dulu? Oke, trade yang pertama bawahnya kita lanjut. Ketika kita memegang bendera, kita nggak bisa di knockback dan dapat reduce damage dan susah dijatuhin. Berarti bisa kena status efek guys. Berarti bisa kena status efek ya. Oke. Tapi kalau kita mode haki juga kita nggak bisa kena status efek, sama aja nggak sih? Oke, bawahnya lagi. Setelah kita membunuh musuh menggunakan skill 2, kita bakalan recover darah 50%. Dan juga kita reduce skill 2 50%. Anjir. Wah anjir, bener dong yang gue bilang. Wah ini bencana. Recovernya 50% dan juga skill 2-nya 50%. Anjir. Attacker aja rata-rata recover darah berapa? 30% paling tinggi lah. Ini sebagai runner berapa? 50% anjir. Skill cooldownnya sendiri 50%. Ya berarti 50% dari 37 berapa tuh? 16,5 ya, 16,5 ya. 16 detikan kalau skill 2-nya ngekill musuh guys. Gokil. Ini runner apa attacker dah? Wah ini mah attacker berkedok runner ini coy. Anjir, gue lihat dari karakter terutama trade 1 aja udah merinding begini coy. Gue nggak kebayang sih ini kalau emang udah dirilis ini bakal sebroken apa anjir di liga. Wah. Kita lanjut yuk yang trade kedua nih. Trade kedua di sini tertuliskan ketika berada di area bendera musuh, kita bakalan dapat tambahan damage 30% dan dapat reduce damage. Oke, dapat reduce sama tambahan damage. Tambahan damage berarti bukan buff attack ya. Jadi tambahan damage kayak dari medal doang. Tapi wah itu bagus sih. Bagus. Jadi nggak bisa di cancel oleh kayak snack gitu, nggak bisa di cancel guys. Jadi bagus. Bagus lagi kalau di area tracer doang, jangan enemy ataupun capture flag ya. Jadi lebih enak, lebih fleksibel. Cuman gini udah broken sih hitungannya, lumayan lah. Oke, terus trade bawahnya ketika kita cabut bendera, kita recover 30% dan juga masuk ke mode haki. Oke. Selama 17 detik ya, mode haki atau mode red hair selama 17 detik guys. Oke. Dia kalau cabut berarti nggak dapat reduce skill cooldown ya. Oke, cuman berarti skill cooldownnya itu dari ngekill musuh tadi ya. Terus bawahnya lagi ketika kita menullify status efek yang diberikan oleh musuh, kita bakalan recover 15%. Oke. Dan juga reduce cooldown skill 2 20%. Nah, baru gue bilang cooldown skill 2-nya cuman dari ngekill, ternyata di sini dikasih lagi dong. Kalau kita menullify status efek yang diberikan oleh musuh, kita bakalan dapat cooldown 20% di skill 2. Ya sama aja dong, kita mempercepat skill 2-nya makin cepat gitu. Tadi udah 16 detikan. Sekarang dikurang 20%. Waduh. Ini karakter mah guys. Aduh, makin dah. Aduh, oke, terus kita lanjut ke boost trade. Boost trade itu dia trade yang apa sih? 20/52 yang buat bikin boost 4 gitulah maksudnya ya. Oke, di sini dituliskan ketika menyerang musuh yang kita unggul elemen, kita recover darah 5%.
Berarti kita bakalan, wah ini deres nih darah kita nih. Kalau kita ketemu elemen red, green, blue, RGB ya, kita bakalan kuat banget. Kita bakalan recovernya gampang. Setiap hit ya, setiap hit itu. Ingat, setiap hit kita bakalan dapat 5% kalau ketemu musuh yang elemennya RGB atau red, green, dan blue ya. Berarti kalau ketemu elemen putih dan hitam dia nggak bakalan recovery guys. Oke, jadi begitu saja. Di sini yang gua notice itu si Jackie ya. Ini trade-nya malah berkebutuhan buat attacker sih hitungannya guys. Coba kalian lihat, masa iya seorang runner dia untuk meta sekarang ya, masa nggak ada ignore enemy misalnya gitu kan? Padahal itu hal yang wajib buat seorang runner. Terus yang kedua, kenapa skillnya itu nggak ada yang jalan cepet atau bikin ngebuff speednya biar cepet larinya, atau mungkin malah bisa kayak ngedash ke depan? Kenapa kok nggak ada? Padahal dia sendiri runner loh guys. Runner kan identik dengan itu kan, dengan kecepatannya buat nyari bendera tengah. Tapi kenapa ini tidak ada? Ini runner atau attacker ini? Hah? Ini runner atau attacker guys? Aduh, ini gokil sih ini karakter. Wah, ini wadaw deh. Nggak bisa berkata-kata lagi sih gue. Ini attacker deh. Kita anggap aja attacker ya guys ya. Ini runner nggak berguna. Kita anggap aja attacker. Ya sih. Jadi oh ya, untuk rilisnya dia bakalan rilis tanggal 21 Agustus, tanggal 21 mah udah gue bilang 21 Agustus jam 12 siang WIB. Nah, malah bingung gara-gara heboh dengan rilisnya Jackie. Ya, mungkin gitu aja guys pembahasan dari gua ya. Ya, semoga kalian paham dan sorry banget kalau semisal ada beberapa kata yang bikin kalian bingung atau mungkin ada yang kurang jelas, gue minta maaf. Semoga kalian semua paham dan ya, jangan lupa kalian like, comment, share dan juga subscribe and see you next time and bye bye. Gacha 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 gacha.